wallnya tadi ya. Nah ini ya, kemudian transluent biar kelihatan dalamnya ya. Kemudian kita mau lihat di suhunya itu kira-kira ini pasti belum banyak juga karena baru bergerak berapa detik ya. Berapa detik tadi itu ya? 0,01 ya? 0,1 ya ini ya, baru 0,1 detik. Ya, jadi putarannya belum dinilai baru segini. Jadi kalau mau lihat di mana erosinya ya, ini kita gabung aja dengan, jangan lupa tadi datanya kita sesuaikan ya. Jadi sekarang ANSYS disesuaikan dengan data DEM, jangan sebaliknya ya. Jadikan X, kemudian jadikan Y, jadikan Z, nanti baru buka yang erosinya. File, load data, yang erosi. Nah ini erosionnya. Open, apannya, jangan ditimpa ya, jangan di ini ya. Nah ini erosi pada dinding utama, ini erosi pada blade, pada itunya, sudutnya lah ya. Nah, ini supaya tampil kelihatan di ini ya, kita nggak bisa langsung, ini karena ini beda format datanya. Ini data sheet ya, jadi bentuk bayangan gitu ya sheet ini. Yang ini data sebenarnya data tabrakan itu data diskrit tuh kan. Kalau ini kan kontinu ya. Nah, ada tekniknya bagaimana cara supaya bisa dilihat. Karena kalau kita mau melihat ini kan nggak kelihatan di konturnya ya. Ada kalau ini kontur ya. Kita ambil konturnya erosi di blade ya. Nah, ini kan nggak bisa kelihatan datanya di mana erosinya ya. Kemudian blade-nya ya kan. Nah, ini kan belum ada. Di mana dia? Ini kan tidak kelihatan kan di sini. Erosi-erosinya di mana ya? Karena dia nggak nyatu datanya. Masih belum nyatu ya. Jadi katakanlah yang 0,1 detik ini yang kita mau lihat ya. Caranya gimana supaya dia bisa kelihatan di data interpolasi. Jadi yang ini diskrit kita interpolasikan ke kontinu. Karena ini datanya diskrit ya. Interpolasi oke, yang umum itu antara dua ini, tapi yang ini umum invert distance ini ya. Apa yang mau kita interpolasikan datanya ya? Katakanlah erosi dinding dulu ya, erosi dinding utama dulu ya. Dinding utama saja dulu. Zona zona awalnya apa? Ya wall ini ya. Wall ini kita mau lihat yang wall ini ya. Kemudian zone destiny, oh maaf, zona awalnya bukan ini ya, ini. Yang dari diskritnya ini. Ya, variabelnya ini. Mau kita konvertkan ke dinding ya. Nah, maka ini minimum distance-nya ini eksponensialnya dibiarin aja ya. Distance nanti kita coba lihat sudah ada belum. Nah, kalau belum ada berarti belum. Ya, tinggal nunggu aja berapa ini. Nanti setelah beberapa saat dia akan muncul nanti di daerah-daerah mana yang akan warna-warnanya akan beda ya. Atau bisa ini ini erosion 2 ya. Kita lihat erosion, kita lihat erosi ya. Erosi. Sudah ada belum erosi? Ini ya. Ini sudah mulai ada nih. Bagian bawah sini nih. Kalian bisa lihat. Nah, ini erosinya sudah mulai terlihat ya. Ini pada dinding utama belum sudut. Ya. Tadi sudut itu yang ini. Erosion 2. Erosion ini untuk dinding utama aja. Ya, kalian bisa lihat ya. Mulai terjadi erosinya di sini. Kemudian dia muternya dari mana sih? Oh iya, karena dia muter gini, dia ujungnya itu ini ya, nekan itu ya. Wah, dia munculnya di awalnya di sini ya. Ada lagi daerah lain baru situ ya yang muncul. Nah, ini juga ada ya. Nanti kalian bisa lihat nanti pasang partikel di sini dan lihat berapa kecepatan tumbuh. Itu akan terlihat. Kenapa dia erosinya banyak terjadi di situ. Ya. Tapi ini kan belum apa-apa, ini baru 0,1 detik ya. Nah, itu kita ambil aja sampai berapa kali mutar, 5 kali putaran lah ya, atau lebih ini ya, supaya kelihatan benar-benar ini ya. Kalau baru sedikit putaran mau dianalisa ya belum menjamin ya. Itu penting minimal 1 putaran gitu ya.
satu putaran baru bisa ini kita bisa analisa ya. Atau kalau jangan satu minimal sekali ya, 5 lah ya, 5 putaran baru berhenti. Betul. Ya. Nanti untuk analisa rata-ratanya nanti saya ajarin juga gampang dari analisa rata-rata berapa erosinya dan berapa ininya. Kemudian kalau mau diaktifkan mixingnya juga bisa. Jadi kalau sudutnya mau diganti yang ini, mana yang lebih baik pencampurannya juga bisa. Terserah mana yang mau difokuskan kemana ya. Jadi kita habis di CFD dan udah yang apa namanya band band ya ini pasti lebih kompleks karena apa ada CFD-nya mana menggabung apa mengkomunikasikan dua software yang berbeda ya. Ya kalau mau ini sudah dapat baru 2 data ya. Jadi 2 data terusnya kalau mau running pakai laptop jangan partikelnya jangan banyak-banyak. Ya kan nggak masalah ya. Kita mau lihat pergerakan partikel terhadap tumbukannya dengan ini. Jadi jangan nggak perlu menyesuaikan dengan partikel yang di pabrik. Tidak perlu. Karena kita mau lihat di mana erosinya. Jadi apapun partikelnya dengan ukuran berapapun, tapi jangan terlalu besar lah yang normal. Itu titik erosinya akan serupa. Ya, itu akan serupa. Jadi nggak perlu harus nanti jumlah partikel di itu kalau realitanya itu bisa jutaan. Nah, nggak kuat nanti laptopnya. Ya. Ya kita 10.000 ini ya, dengan ukuran partikel 1,1 cm ya. 1,1 itu gimana ini? Ya, 1,1 cm. Jadi nggak perlu harus sesuai. Nah ini ada 3 data. Ya, dan paling. Jadi mau jalanin di laptop, tapi kalau punya PC yang bagus ya nggak apa-apa, banyak-banyak juga. Ya. Kalau di laptop mau dimatiin, kalau mau dimatiin bisa. Terus saya mau kerja nih, matiin aja, apa nanti bisa dilanjut, nggak perlu ulang dari awal. Jadi ada yang mati lampu dan dikasih mati lampu, ini ya, bisa kita tidak perlu ngulang dari awal. CFD juga sama. Jadi running sampai jam berapa? Waduh, ini diundang rapat, matiin nggak apa-apa. Matiin nanti setelah itu dilanjutin lagi. Ya, jangan di running, apalagi pakai laptop. Kan makanya pakai pendingin. Ya, ya, apa namanya? Saya kalau running nyoba, saya runningnya di sini. Tapi kalau running seriusnya, ya saya runningnya tempat lain. Ya, biar nggak terganggu buat saya nonton YouTube, ini dan ngerjain yang ini lain. Kalau running, ya kalau misalnya ada ini, ya bisa coba. Saya ada sumber daya, cuma nggak tahu nih. Bapak Sunhan punya ada yang namanya quantum computing 1 M harga itu quantum sudah 25 buah kita punya. Ada yang biasa lumayan bagus tapi eh, kalau untuk ancis kayaknya sudah beli tapi belum dicat. Unhan juga udah punya. Kalau di Undip ada juga, cuma saya sering banget pakai. Jadi malu juga kalau keseringan. Mana kalau saya pakai kebetulan ada banyak itu mahasiswa juga pakai. Pasti dosennya bilang, ya, ini siapa yang pakai Pak Hadi? "Ah, udah kamu nanti aja." Nggak enak saya kan. Mereka mau tugas saya juga kan, karena saya banyak dan juga membantu mereka. Pakai siap di dem. Jadi apa bisa publikasi segala macam. Termasuk menyelesaikan kasus-kasus yang lain kita bisa pakai siap di dem misalnya untuk apa namanya untuk daying misalnya ya. Ini juga pakai siap di dem. Ini saya membantu pihak nggak ada, udah hilang. Saya pakai siap di dem juga. Ke
Maka ini apa, ada kapasitas hard disk itu kecil ya, jadi besaran itu saya langsung hapus atau saya pindahin ke backup gitu. Nah ini grup yang tua-tua itu bener ngomongin bola terus, saya malas. Bola, bola. Ini bisa nggak di download? Masih bisa ya? Bisa. Yang lama-lama udah nggak bisa di download, nanti bisa. Nah ini waktu itu kita nyelesain laporan juga ya. Ini pakai siap di dem ya. Ini jadi mereka punya apa? Ini, tray box driver. Jadi yang sini nih nggak, ini lah nggak secepat pengeringan, ini lebih cepat. Terus ini macam nggak seragam ini pengeringannya. Ini bla bla bla. Ini kita simulasikan dengan CFD dan CFD dem. Ini saya pakai CFD dem. Kita bisa lihat di mana dia berapa apa relatif humidity, kemudian mulai di mana yang lebih cepat ininya pengeringannya, moisture content-nya. Jadi bisa pakai kemanapun. Jadi kalau kalian sudah punya seperti ini, ya kalian bisa pakai. Monggo aja, free. Ya nggak perlu bayar ke saya. Pokoknya. Ya. Ya, kita kembali lagi ya. Jam berapa? Mau sholat, mau ini dulu? Hah? Jam 2 ya, jam 2 ya. Ya, istirahat dulu ya, sampai ketemu lagi jam 2 ya. Bisa biarin aja dulu nanti. Kita akan dapat bahas yang ini, apa, siap di dem untuk itu. Benden ya. Nanti saya buat itu nih, tutorialnya. Belum sempat ada lama. Baru satu yang selesai ya. Oke.